Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan Dapur Kersen. Kali ini saya bikin sambal cumi. Ini saya pakai cumi asin ya. Sambal cumi ini kita bikin yang bisa tahan lama ya, yang awet. Jadi bisa kita jadikan stok untuk lauk kalau lagi males bikin sambal, atau bekal buat anak kos, tinggal nambahin telur ceplok atau dimakan pakai kerupuk, nasi hangat, itu sudah mantap gitu ya. Untuk bikin sambal ini proses masaknya simple ya. Saya masak ini membutuhkan waktu 30 menit, itu sudah bisa kita sajikan. Saya pakai cumi asin, ini beratnya 300 gram. Ini tadi cumi asinnya sudah saya bersihkan ya, dicuci. Terus cabai keriting, ini saya pakai 100 gram. Biar tambah pedas saya pakai cabai rawit 50 gram. Tomat 2 biji ukuran sedang. Terus ini bawang merah saya pakai 100 gram. Dan bawang putih 4 siung. Saya juga pakai rempah. Rempahnya ini saya pakai serai. Serainya ini sudah saya bersihkan ya, tinggal bagian lunak. Saya pakai 6 batang kecil-kecil. Kemudian daun jeruk 3 lembar. Ini daun jeruk purut. Terus gula merah 1 sendok makan. Dan ini sedikit garam dan sedikit penyedap. Penyedapnya ini opsional ya, bisa pakai kaldu jamur atau pakai kaldu ayam juga bisa. Terus untuk cumi asinnya ini, untuk mengurangi kadar asinnya, saya mau rebus dulu. Saya rebus pakai presto supaya cumi asin itu kan biasanya alot ya, dan asin banget gitu. Jadi kalau kita presto itu daging cuminya bisa lunak dan asinnya itu sangat berkurang. Merebusnya ini tidak usah lama-lama ya, cukup 7 menit saja dari kita masukkan sampai menguap seperti ini, lalu kita matikan. Sambil menunggu cuminya dingin, saya mau siapkan bumbunya dulu. Jadi saya potong-potong dulu cabai keriting dan cabai rawitnya. Jadi memang sengaja saya potong ya, supaya nanti waktu memblender itu hasilnya merata. Bawang merah saya pakai separuh, jadi yang separuh nanti saya potong tipis-tipis, yang separuhnya ini mau saya ikutkan memblender cabai. Bawang putih juga dipotong sekalian, kemudian diikutkan juga. Lalu saya sisihkan dulu. Lanjut saya mau potong yang bumbu yang diiris tipis, jadi sisa bawang merahnya tadi saya potong tipis-tipis. Lalu tomatnya dipotong juga. Ini dipotongnya agak kecil-kecil. Lanjut serai, ini juga diiris tipis-tipis. Daun jeruk juga diiris, disisakan batangnya ya. Bumbu irisnya sudah siap semua. Lanjut saya mau blender bumbu halusnya. Memblendernya juga jangan lama-lama. Ini saya blender pakai gripper ya. Tekstur yang sudah di blender tuh jadi seperti ini, tidak halus-halus amat gitu. Kemudian saya mau tiriskan cumi yang tadi sudah direbus, dibilas dulu pakai air. Kemudian siap kita untuk memasak. Jadi memasaknya saya mau goreng dulu cuminya sebentar sampai kadar airnya menghilang. Kalau cuminya sudah berwarna agak kecoklatan gini, kita tiriskan dulu. Hasilnya seperti ini ya. Lalu saya mau masak dulu. Jadi bumbu irisnya saya masukkan, bawang merahnya. Kemudian saya tuang bumbu yang sudah di blender tadi.
kita aduk-aduk dulu. Lalu tomat dimasukkan, kita aduk dulu sampai kadar air dari bumbu ini berkurang dan tomatnya juga sudah agak matang ya. Terus kita masukkan cuminya, baru kemudian kita bumbuin pakai ini gula merahnya kita masukkan, kemudian garam dan penyedap dan bumbu iris apa ini namanya, serai dan daun jeruk. Kita aduk dulu. Jadi ini apa namanya, serai dan daun jeruknya itu menambah rasa harum ya. Jadi kalau kayak seafood itu kan biasanya agak ada rasa dan bau amis gitu. Jadi kalau kita tambahkan serai gitu, jadi hilang rasa amisnya. Memasak sambal ini kita tunggu sampai airnya benar-benar habis ya. Jadi tinggal bumbu dan minyaknya sudah keluar seperti ini, baru bisa kita sajikan. Sambal ini bisa awet di suhu ruang, itu bisa awet sampai 1 bulan ya, asal memasukkannya sudah menunggu dingin. Biar lebih awet bisa kita masukkan ke dalam kulkas, itu bisa lebih tahan lama lagi. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.